Hai everyone, it's Ilasanita. Di video kali ini aku akan ceritain pengalaman aku mendaftar S2 di Amerika sampai keterima gitu. Sebelum kita mulai, aku mau curhat sedikit karena sebenarnya dalam proses mendaftar itu aku sendiri gak ada yang bantu. Terus juga kan ada beberapa hal yang kurang familiar gitu ya untuk aku. Dan waktu itu aku coba untuk tanya ke beberapa lembaga pendidikan yang memang khusus untuk luar negeri gitu. Tapi menurut aku mereka kurang membantu. Jadinya aku putusin untuk tetap lanjut sendiri aja. Kemudian aku juga coba untuk nonton beberapa YouTube channel orang-orang yang udah keluar negeri, dan aku juga sempet sih nanya-nanya ke mereka, tapi kebanyakan dari mereka itu nggak jawab. Beberapa sih ada yang jawab, cuman jawaban mereka tuh terlalu singkat, jadi ketika aku mau nanya lebih aku juga rada sungkan, sehingga aku putusin untuk membuat YouTube channel ini untuk membantu kamu-kamu semua yang mau kuliah ke luar negeri gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya, dan jangan lupa di subscribe YouTube ini supaya semakin berkembang. Oke, sebenarnya rencana untuk S2 ke luar negeri itu adalah rencana dadakan, karena di awal tahun 2021 tahun lalu itu aku udah nggak tahu mau ngapain gitu. Terus juga aku udah mulai jenuh untuk kerja di tempat yang sama, jadi aku tuh udah 3 tahun gitu di tempat itu, sehingga aku waktu itu memutuskan untuk melamar pekerjaan lain tapi tidak diterima karena ijazah aku itu tidak relevan dengan pekerjaan yang aku lamar. Kalau teman-teman mau tahu, aku ini S1-nya adalah pendidikan, jadi aku ini seorang guru. Jadi ketika aku mau keluar dari bidang ini, mereka perusahaan itu banyak yang nggak terima aku dengan alasan ijazah aku tidak relatif dengan pekerjaan atau lowongan yang mereka buka. Sehingga aku berpikir sepertinya perlu banget untuk S2 lagi untuk cari ijazah di luar dari pendidikan ini. Jadi aku mutusin untuk ambil bisnis gitu. Nah sebenarnya juga aku itu udah punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri itu dari SMA ya. Terus aku pilih Stanford waktu itu, sehingga aku fokus banget untuk belajar di TOEFL dan GMAT. Jadi GMAT itu seperti TPA untuk masuk kuliah. Sebenarnya ada GMAT dan GRE. Nah kalau untuk bisnis itu lebih prefer ke GMAT. Kalau GRE ini bisa juga ke bisnis dan bisa juga ke program lain gitu. Jadi lebih general. Tapi untuk ini menurutku aja ya, GRE itu verbanya lebih susah gitu, karena GRE itu tanya tentang sinonim kata, dan katanya sendiri pun yang bener-bener apa ya, yang tingkat tinggi banget lah itu. Jadi waktu itu aku udah coba belajar, udah coba hafalin vocab sebanyak mungkin setiap harinya selama kurang lebih ya 1 bulan lebih gitu ya, tapi tetap aja gitu aku nggak bisa jawab soal sinonim itu dengan betul, dan banyak yang salah lah. Jadi aku putusin untuk ambil GMAT saja daripada GRE. Oke. Nah, untuk biayanya sendiri, aku tuh kan pakai biaya sendiri ya, nggak dibantuin orang tua atau siapapun gitu. Nah, aku juga mulai berpikir ulang gitu untuk mendaftar di Stanford. Kenapa? Yang pertama, biaya untuk TOEFL dan GMAT saja itu mahal banget. Jadi waktu itu aku udah habis sekitar 6 juta ya. Terus untuk bayar formulir ke Stanford itu sekitar $275. Kalau dirupiahin itu sekitar 4 juta teman-teman. Bayangin aja, cuman kayak bayar formulir 4 juta, dan itu belum tentu diterima. Dan masih ada biaya lain, karena kalau di luar US citizen itu ada biaya tambahan lagi. Dan tentunya membuat aku jadi bahan pertimbangan juga sih untuk mendaftar ya ke sana. Itu kendala biaya. Lalu yang kedua juga, kalau teman-teman tahu, yang keterima di Stanford itu tuh orang-orang yang hebat-hebat banget ya menurut aku. Kayak waktu itu aku pernah melakukan penelitian ya, kayak searching sendirilah tentang student yang ada di sana. Mereka itu keren-keren banget, kayak ada CEO apalah, terus misalnya dia artis atau influencer apa gitu. Terus juga pernah tuh ada salah satu student di sana, dia tuh sering banget diundang di acara Ellen Show itu kan,
artinya itu hebat banget ya. Ya kayak di Indonesia aja gitu, mau dia Yunda kan mau dia itu kan juga punya background pendidikan yang bagus dan banyak prestasinya ya, sedangkan aku ini nggak ada prestasi apa-apa. Jadi dari SMA itu jadi murid yang biasa aja gitu. Tapi ijazah S1 aku ya lumayan bagus sih gitu, kayak aku IPK-nya cum laude gitu. Jadi ya itu hanya itu aja gitu yang bisa aku banggakan. Tapi selebihnya nggak ada, sehingga aku mau mulai mempertimbangkan kembali untuk daftar ke Stanford. Nah, setelah udah dapet skor TOEFL dan GMAT-nya, aku mulai cari-cari sekolah lain gitu yang sekiranya lebih murah dan kemungkinan aku diterima ini tuh besar, karena ini adalah pengalaman pertama aku. Jadi aku merasa kayak gagal itu wajar di pengalaman pertama ya. Terus nah, setelah melakukan banyak riset untuk mendaftar kuliah di Amerika, akhirnya aku pilih 3 sekolah. Nah, 3 sekolah ini application fee-nya tidak semahal di Stanford gitu, jadi hanya sekitaran di 75 sampai 150 dolar. Dan biaya tambahan sebagai international students-nya juga nggak terlalu mahal, sekitar 25 dolar gitu. Nah, pas aku mau bayar di salah satu sekolah, itu aku baru tahu teman-teman, ternyata kita itu nggak bisa asal kayak upload ijazah kita gitu, karena ijazah kita ini perlu dievaluasi oleh Badan Pendidikan di Amerika. Jadi perlu kayak distandarkan gitu loh sama standarnya US. Seperti itu. Nah, itu juga ada biaya lagi gitu, yang buat aku mikir, ya ampun, berarti satu sekolah ini aja tuh kayak bisa keluarin uang sekitar berapa ya? Ya 5 juta sampai 10 juta. Bayangin aja satu sekolah itu. Ini kan karena ini biaya pribadi aku ya. Jadi aku juga nggak mau lah buang-buang uang untuk mendaftar di banyak sekolah, sehingga aku putusin waktu itu mau satu sekolah aja, karena juga ini kan kayak coba-coba gitu ya. Dan kalau misalnya gagal, aku juga mikirnya sayang gitu. Tapi teman-teman, aku bersyukur banget sih. Jadi ada 2 sekolah waktu itu nawarin ke aku, dia ngirim email ke aku kalau aku tuh bisa daftar tanpa perlu bayar biaya aplikasinya, maksudnya bukan aplikasi, kayak formulirnya gitu. Jadi hanya cukup bayar credential evaluation aja. Jadi aku kayak ya ampun, bersyukur banget nih bisa menghemat beberapa uang gitulah untuk daftar kuliah di sini gitu. Tapi pas aku mau daftar ke credential evaluationnya itu juga biayanya ternyata cukup mahal. Ada beberapa company, aku cari-cari yang paling murah itu yang mana, terus aku ketemu satu. Tapi sebelum aku daftar ke sana, aku mau cari dulu nih reviewnya itu gimana. Ternyata review itu jelek banget. Banyak yang bilang IPK mereka tuh turun, terus juga prosesnya itu lebih lama dan lain sebagainya. Tapi ya aku tetap daftar ke sana karena itu yang paling murah teman-teman. Waktu itu juga sekitar 185 dolar. Ya, bayanginnya 185 dolar itu ya berarti sekitar ya 2 jutaan lah ya. 2 jutaan. Terus ya bener aja sih apa kata mereka. Di websitenya mereka bilang ijazah kita akan selesai dievaluasi selama 14 hari kerja. Tapi kenyataannya 1 bulan. Jadi memang lama sekali gitu. Tapi untungnya GPA aku, IPK aku itu nggak turun, karena memang yang karena aku bilang tadi gitu, ijazah aku lumayan bagus. Dan kayak scale atau range nilainya itu dari kampus aku sama standar US itu nggak terlalu beda, makanya IPK aku bisa sama. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau S1 di Amerika itu hanya 120 SKS, kalau di kita kan 144. Jadi SKS aku berkurang ketika selesai dievaluasi itu. Tapi nggak masalah sih, karena GPA aku juga tetap gitu. Nah, untuk secara keseluruhan tahapan proses mendaftar kuliah itu ada beberapa step gitu, tapi rata-rata sama sih. Yang pertama, teman-teman itu isi online application, terus bayar application fee-nya. Nah, karena aku dapat promo dari mereka, jadi aku nggak usah bayar, langsung ke credential evaluation-nya aja. Aku siapin itu, terus aku submit juga skor TOEFL aku sama GMAT aku.
terus aku buat personal statement, lalu aku pilih 2 orang yang jadi recommender aku gitu untuk menulis letters of recommendation, terus aku buat resume. Nah kebetulan di 2 sekolah ini mereka kalau lulus itu langsung interview, tapi ada beberapa sekolah juga yang nggak usah interview tapi kamu harus buat video essay begitu. Nah bersyukur banget sih aku ngelamar di 2 tempat ini dan dua-duanya terima aku gitu. Jadi kayak seneng banget bisa dapet apa ya, letters of apa tuh, acceptance ya kalau nggak salah ya. Itu pas pertama kali baca LOE yang pertama aku kayak wah, akhirnya keterima juga setelah perjalanan yang cukup panjang, karena persiapannya sendiri pun dari tes TOEFL itu sampai keterima itu kurang lebih sekitar 8 bulan teman-teman. Jadi aku saranin kalau kamu mau daftar ke luar negeri itu jauh-jauh hari gitu. Itu aja aku ikut yang gelombang kedua, bukan gelombang yang pertama. Nah kalau gelombang pertama berarti kamu harus menyiapkan waktu yang lebih banyak lagi, karena kalau gelombang pertama itu tutup di bulan apa ya, biasanya itu Oktober gitu, Oktober. Kalau gelombang kedua itu di Januari kemarin. Oke. Terus untuk aku pribadi, hal yang paling sulit selama proses pendaftaran ini adalah mencari recommender untuk aku, karena aku orangnya ini gak deket dengan siapa-siapa. Terus juga agak sulit untuk cari orang yang mau nulis hal-hal bagus tentang aku gitu. Jadi waktu itu sempat pusing banget nyari orang untuk untuk nulis letters of recommendation ini, karena yang kita tahu, kita ini kan orang Indonesia, nggak semuanya itu bisa bahasa Inggris dengan baik gitulah ya. Sedangkan untuk menulis lore ini harus pakai bahasa Inggris, sehingga itu jadi challenge sendiri sih untuk aku. Tapi ya untungnya semuanya terlewatkan dengan baik gitu. Nah sekarang ini aku lagi persiapan atau lagi nyiapin yang namanya I-20. Nah I-20 itu berkas untuk sebelum ke visa begitu. Nah kalau untuk mendapatkan I-20 ini, untuk teman-teman ketahuin aja, teman-teman harus punya dana selama 1 tahun kuliah di sana gitu. Jadi untuk syaratnya seperti itu. Jadi beberapa universitas yang aku lihat sih ya, mensyaratkan kamu harus punya dana itu sekitar 500 juta. Ini di state yang menurut aku murah, tapi kalau kamu daftar di California, di New York, itu butuh dana sekitar 1 miliar kalau nggak salah. Tapi kamu nggak usah khawatir teman-teman, ada beasiswa ya, kayak beasiswa misalnya LPDP atau Fulbright. Tapi ya kamu harus tahu juga LPDP dan Fulbright ini ikatan dinas setelah kamu lulus. Aku kebetulan nggak daftar sih kedua ini, karena untuk Fulbright sendiri aja kita harus ikatan dinas selama 5 tahun. Aku udah bayangin, ya ampun, setelah lulus 5 tahun aku udah menjelang usia uzur itu namanya. Jadi aku nggak daftar gitu. Jadi aku daftar beasiswa yang dari sana, dari universitas, terus dari lembaga internasional gitu ya. Mudah-mudahan prosesnya semua lancar. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk tanya, pasti aku jawab. Boleh tanya di kolom komentar, boleh tanya di Instagram aku, boleh DM ya Instagram aku, bebas. Lalu jangan lupa di subscribe, oke? Supaya channel ini semakin berkembang, dan aku harap aku bisa membantu banyak orang gitu yang mau kuliah ke luar negeri. Oke deh, mungkin nanti aku akan buatin video khusus ya, tips memilih kuliah gitu, khususnya untuk siswa atau orang-orang yang tidak punya background pendidikan yang bagus gitu kayak aku gini, tapi masih bisa kesempatan untuk keterima. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.